Jadi trik untuk menghilangkan nyamuk ini caranya. Rumah dibuka ya, masukin motor, hidupin gas, ngek, penuh, tutup, keluar. Gantinya fogging. Gantinya fogging. Nah, ini pas ini musim hujan nih, musim nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman subscriber di seluruh Nusantara. Semoga di hari ini kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan untuk mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke, ini kita mau ngebongkar repo, repo kalau disingkat nih repo bapak. Ini motor untuk ke ladang. Motor ini kuat, jadi motor repa ini repo bapak. Repa ini terkenal kuat tenaganya dan tidak mudah rewel dengan cc 110. Nah, ini trouble-nya ini motor ini keluhan konsumen seperti fogging alias ngebul dan ngasap. Oke, tolong pegang kamera, tak hidupin motornya. Nah, itu kelihatan memang asapnya luar biasa, kebul sampai knalpotnya basah itu ya. Nah, sampai knalpotnya basah sekali, jadi luar biasa. Kita matikan. Jadi luar biasa ngasapnya, jadi olinya cepat habis, yang kedua busi cepat mati itu. Cuman ya kalau musim nyamuk aman ini. Jadi trik untuk menghilangkan nyamuk ini caranya. Rumah dibuka ya, masukin motor, hidupin gas, ngek, penuh, tutup, keluar. Gantinya fogging. Gantinya fogging. Nah, ini pas ini musim hujan nih, musim nyamuk. Tapi polusi ini kalau kita jalan, wah kasihan yang di belakang. Makanya ini dibawa ke bengkel, suruh menghilangkan asap. Oke, my friend, kita kumpul, bongkar. Motor ini khusus untuk ladang. Dan filter udara nggak enak juga ya, Pak. Nggak ada. Bocoran oli-oli di sini, ini oli-oli sini. Jadi selain ngasap alias ngebul, nih ada oli bocor, nih silnya kelihatan, o-ring kopnya nih kelihatan bolong, nanti kita ganti ya. Ini nih bolong, seharusnya kan melingkar seperti ini, straight nih bolong toh. Oke, dan ini filter udara tidak ada, nanti kita usahakan kalau nggak ada filter udara ya lah. Karena apa? Kalau nggak ada filter udara yang pasti kotoran masuk. Ketika motor hidup atau mesin hidup, dia menghisap ya, karena satu BBM ya kan, di sini kan karburator ini BBM di penampungan mau dimasukkan dibakar ke ruang bakar, itu bukan berupa BBM, kabut. Nah, dengan adanya kabut berarti ada pencampuran antara oksigen atau udara sama BBM. Sebentar. Oke, kita lanjutkan, kita bongkar satu persatu. Knalpot sudah oke. Kembali ke filter tadi, ini filter udara, karena BBM yang akan ya dimasukkan ke ruang bakar itu berupa kabut antara pencampuran udara dan bahan bakar minyak BBM ya. Jadi motor itu ada 3 faktor, mesin sepeda motor ada 3 faktor biar bisa hidup. Yang pertama itu kompresi. Ya, kompresi itu apa? Kompresi itu tekanan yang ada di silinder atau di ruang silinder. Nah, di situ. Yang kedua, kompresi itu tekanan ya, tekanan yang dan di situ ada batas minimal berapa biar kompresinya normal, motor bisa hidup atau mesin bisa hidup. Kompresi adanya di ruang silinder. Yang kedua apa? BBM, bahan bakar minyak. Nah, tuh bahan bakar minyak BBM ya, ya kan. Yang ketiga, sudah ada kompresi, sudah ada bahan bakar minyak, ini harus ada bahan yang satu bisa meledakkan atau menghidupkan, namanya pengapian. Nah, dari mana asalnya? Dari mulai generator, pokoknya sistem
kelistrikan gitu ya, melalui ujungnya yaitu busi. Oke, dari 3 faktor tersebut akhirnya motor bisa hidup atau mesin motor bisa hidup ya. Oke, sekilas tentang kompresi dan pengapian. Jadi di situ 3 faktor itu penunjang biar mesin motor bisa hidup. Salah satunya ada yang bermasalah, pasti yang pertama mungkin hidupnya susah, bahkan nggak hidup sama sekali. 3 ini menentukan: kompresi, BBM, pengapian. Pengapian, kompresi, BBM. Pokoknya itulah. Dari 3 ini bermasalah, kacau. Oke, bahkan nggak hidup. Ambilkan kunci L. Cang ganteng. Jadi motor ini ngasep, kenapa? Ngasepnya ya ini nih, sampai ini keluar asap nih. Ini knalpotnya sampai nah tertutup kerak-kerak itu ya. Kunci L-nya itu lain, yang ini itu sudah sama Mas Bangkit Rizky. Ancen kue iki dol kaget sih. Wis do kenceng ta? Oke. Ini padahal nggak ada kehidupan sama sekali. Kehidupan nih. Lah, ini otomatis sih apa iki. Nah, o-ring ini tadi yang bocor olinya ini. Aduh, lemes banget ya. Oh, mereteli ngene iki. Impact 12. Jadi soket 12 Pan. Udah. 10 Pan. Dan memang kotor. Kepala. Oke, ini bisa dilihat keraknya sampai kayak gini ya, di ruang bakar. Ini ruang bakar nih. Nah, keraknya nih, bekas oli mesin kebakar yang naik ke ruang bakar. Akibatnya apa? Ngesap atau ngebul seperti tadi yang pas waktu pertama dihidupin. Sedikit merem gitu. Jadi nak bongkar lagi pasir terus semprot sih. Dan supaya dibuka, jadi orang mlebu ning. Halo Bang. Sungil ban. Enak sirah gule. Gendut. Sing bayar apa, Mas? Aku enggak sing bayar, Mas. Palu. Dan roll kamprat pun habis. Nah, ini sip. Ini silinder blok namanya. Ini namanya silinder blok. Kenapa ngasepnya terlalu parah?
Ini ada luka gores 1 2 3 kelihatan, tapi sebenarnya nggak terlalu parah. Coba kita cek di piston ringnya. Kita buka ayo kita apa-apa gitu. Ya, keren udah rono. Wah, mantep. Oke. Jadi ini piston ring. Kok ngasepnya parah. Oh, ringnya ternyata di bawah. Satu, yang kedua kita cek ring. Coba tak tes dulu, kok ngasepnya parah banget ya. Walah ya, wah belum. Terus gitu. Nah. Sini kamera Rene. Gapnya ringnya nih terlalu lebar nih, makanya. Nah, ini nih. Nah, lihat kan? Itu lebih dari 70 mili kayak gini. Mbak. Lebih dari 07 ini yang pasti. Nah, ini lo masuk, Bang. Lebih dari 07. Jadi amblong banget, makanya ngebulnya parah ring yang kedua. Yang tesnya kayak biasa yang pernah saya tutorial kan. Sama kelihatan ya. Tapi parah yang pertama, wah, kena kotoran. Parah yang pertama. Kedua kita cek silinder kopnya, silinder headnya ya. Olinya kita bongkar sini, kamratnya ganti. Oke, ini memang banyak terjadi kebocoran. Per klepnya sudah dibongkar, noken asal sudah diambil, pelatuknya ya, kotor banget memang. Kita cek untuk klep in, di bosingnya ada terjadi oblak apa tidak. Ternyata aman sekali. Tidak oblak, tapi klepnya agak tipis yo. Ganti settingannya aman. Settingannya tuh ini aman, bos klepnya tuh di sini dalam aman. Terus yang kedua, klep X kita cek bos klepnya sangat aman. Settingannya klep X aman. Kenapa kita harus setiap overhaul, setiap kita bongkar, kalau trouble ngasep, kita harus cek yang pertama bos klep. Bos klep ini kalau oblak di klepnya itu bisa terjadi satu bunyi berisik seperti kayak setelan klep kendor, seperti kayak kamprat, seperti kayak setelan klep kendor yang pasti. Yang kedua bisa mengakibatkan ngasep atau ngebul putih. Kenapa kok bisa? Padahal di sini ada yang namanya seal klep. Ini seal klep di sini ya. Bisa karena apa? Ketika klep buka tutup seperti ini ya, karena putaran mesin tuh kenceng ya kan. Nah, karena longgar bos klepnya jadi oblak. Nah, oblak ini karena di sini ada sirkulasi oli mesin sampai sini, yang karena apa? Melumasi di bagian silinder head. Ada yang namanya noken as atau cam, ada yang namanya rocker arm atau plato. Nah, di situ perlu pelumasan karena mutar ya, perlu pelumasan. Lihat di sini karena cepat gerakannya, kemungkinan nah oli mesin ikut masuk ke sini lewat apa? Lubang dari seal klep ini. Padahal ada seal klepnya, karena terjadi lobrak seperti ini. Akhirnya apa? Di sini ada yang namanya
terjadi ruang kompresi di sini ya. Ketika kehisap sini ya, mau nggak mau piston kan dari TMA, TMB, TMB ke TMA kena daya hisap dari ruang bakar ini, oli sedikit masuk dari celah-celah seal klep ini yang akan mengakibatkan apa? Ngebul juga. Sama yang ek apalagi karena ini di bawah oli mesinnya cenderung lebih banyak di sini. Nah, ya kan? Di situ. Makanya pas waktu pengecekan, pembongkaran harus pengecekan di bagian bos klep. Kalau longgarnya terlalu longgar, dicek dulu apakah dari batang klepnya ini yang bikin longgar atau bos klepnya. Misalkan dites, hanya batang klepnya longgar, ganti klep, terus sembuh, nggak apa-apa, nggak perlu ganti bos klep. Terus setting klep itu diperhatikan, kalau memang sudah masuk ke dalam, wajib diganti, disettingkan di tukang bubut. Kenapa? Yaitu yang kedua berisik, yang kedua kompresinya nanti kacau, kadang-kadang bisa mati sendiri, kompresinya hilang di situ. Oke ya, bagian silinder head saya nyatakan aman. Terus kita overses nanti. Yang kedua, motor ini cepat panas. Kenapa cepat panas? Seharusnya minta bongkar semua sih, pengen enak perawatan. Nah, cepat panas tuh kotor ini. Dari apa? Bekas film oli ya. Nah, makanya pilih oli yang bagus biar tidak terlalu banyak kerak di dalam mesin atau mesin dalam atau komponen mesin dalam. Ini cepat panas nih karena dia menutupi apa? Menutupi ini. Sama di sini keraknya mesti banyak. Dia menutupi karena seharusnya kan ini panas, karena panas ditimbulkan dari sini ya. Ini ada pembakaran di depan ini. Panas yang utama tuh di sini. Ya kan? Nah, ini perlu dilepas panas ini melalui apa? Nah, melalui aluminium ini, melalui ini. Ya kan? Melalui baknya ini loh. Bahasanya apa? Aluminium melalui baknya ini, melalui ini. Aluminium ini bahannya ini, wadahnya ini. Ini perlu dilepas. Ini kan berpendingin udara jalan, ya kan? Nah, kalau ini terlalu klip-klip gak? Ora tuh. Kalau terlalu banyak kerak seperti ini, panasnya cepat. Karena apa? Hawa panas yang ditimbulkan dari pembakaran ini tidak bisa dilepas cepat oleh apa? Baknya ini, wadahnya ini. Karena apa? Tertutup film oli yang tebal. Nah, saya logikakan. Kenapa kok panas berlebihan? Ya kan? Nggak bisa cepat kebuang. Seharusnya kan panas ini ditransferkan ke ini. Kalau di silinder head, silinder block, makanya silinder head sama silinder block ini dibikin ada sirip-siripnya seperti ini. Ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk mendinginkan, karena ini panas tuh di sini, mendinginkan ini. Kalau kita jalan kan, nah ini kan hadap ke depan. Kalau jalan karena pendinginnya ini udara jalan, dia lewat celah-celah ini. Karena panas dari dalam ditransfer ke sini, dirambatkan ke sini. Permukaan wadahnya ini aluminium ini. Kena udara, akhirnya apa? Yang panasnya sekian derajat jadi turun. Misalkan panasnya sampai 70 derajat, dia dibuat jalan turun karena ada udara jalan. Nah, ini sirip ini berfungsi untuk mendinginkan karena pendinginnya udara jalan. Terus kembali lagi ke film oli karena menutupi, karena panas yang seharusnya dilepas, dirambatkan ke ini, ke wadahnya ini. Kalau silinder head ya harus dilepas keluar, artinya keluar melalui rambat bahannya ini, rambat aluminiumnya ini. Nah, ini kan ada siripnya ini. Nah, dia tertahan apa? Film oli. Kok bisa terhambat? Seharusnya apa? Panas ini cepat keluar karena ada hambatan yang namanya film oli, jadi lambat panasnya. Akhirnya ya ini seperti kayak kuning-kuning itu bukan karena bekas oli, enggak, ini panasan. Nah, saya umpamakan gini, ya kan? Ini kalau kita tiup, tanganku tak tiup langsung kan kena udaranya. Tapi kalau saya lapisi,
terasa tapi nggak kena udara langsung. Nah itu teori kenapa motor sering panas. Nah, sama, nah, logikanya gitu ya. Jadi ini penghambat, bukan plastik ini yang penghambat ini, apa namanya, film kerak-kerak oli ini. Jadi yang seharusnya terlepaskan secara cepat dia agak lambat karena adanya kerak kotoran. Nah seperti ini, makanya perlu adanya overhaul, pembersihan, perawatan mesin, perlunya di mesin yang baik biar tidak secepat mungkin terjadi kerak di atau film oli di dalam mesin atau bak mesin atau mesin dalam. Nah seperti itu. Nah paham ya, bisa di logika ya. Nah itu sebagai hambatan juga, makanya mesin cepat panas. Jadi motornya teman-teman di rumah kok tahu-tahu panas ya, padahal enak aja. Nah dilihat umur mesin, dilihat umur motor mesin. Kalau di atas 5 tahun ya perlu perawatan, nanti dibongkar dicuci aja. Terutama kalau motor bebek, biasanya bak sebelah kanan sebelah kiri sangat sekali terasa panas di kaki. Nah, itu yang kedua, diperhatikan olinya mesin, carilah oli mesin yang bagus, yang kalau matic kelihatan panas banget. Nah itu dicek ya, itu tadi sudah saya logikakan seperti itu. Repo alias repo bapak. Nah, oke, thank you. Apa kata-kata ada apa kata hari ini apa guys? Ayo. Nah itu kata-kata ya, kata-kata hari ini tidak situ. Oke, kata-kata nggak ada hari ini. Oke friend, jadi sampai ketemu di perakitan repo bapak. Kita jangan lupa sholat 5 waktu, berbuat baik ya sama sesama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di perakitan tutorial kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.